Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Dalam pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang soal-soal yang insya Allah akan dipersiapkan untuk penilaian akhir semester. Nah, soal-soal ini merupakan soal kumpulan dari pertemuan awal kita, yaitu dari materi kelompok sosial, materi masalah sosial, hingga materi struktur sosial atau nama materinya kesetaraan, perbedaan, dan harmoni sosial. Nah, ini Bapak sudah mengumpulkan beberapa soal yang kalian kerjakan waktu PTS kemarin. Tapi Bapak hanya mengambil beberapa highlight atau beberapa cuplikan soal saja yang menurut Bapak ini menjadi catatan terpenting. Karena apa? Karena dari sekian siswa ternyata sebagian besar justru tidak menjawab soal yang atau menjawab jawaban yang benar gitu ya. Jadi Bapak di sini berikan beberapa highlightnya ya. Artinya dia bukan soalnya yang pilihan gandanya bukan yang dipilih paling banyak gitu. Nih, misalnya ini materi apa ini? Materi kelompok sosial ya. Coba kalian amati di sini. Soalnya kita baca, dalam sudut pandang sosiologi, besar kecilnya satu kelompok sosial tidak hanya ditandai dari kuantitasnya saja. Satu kelompok sosial juga dapat diklasifikasikan sebagai kelompok besar atau sekunder yang ditandai dengan poin A, berinteraksi secara sederhana tanpa adanya kode etik. B, intensitas interaksi antar anggota sangat tinggi. C, kesempatan dalam berinteraksi antar anggota relatif kecil. D, anggota yang tergabung di dalamnya relatif kecil. E, memiliki kesempatan saling berinteraksi sangat besar. Nah, kita bisa membayangkan ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Kira-kira yang menjadi ciri kelompok kecil itu apa? Kelompok besar itu apa? Ya, jelas kelompok kecil itu bisa berinteraksi secara sederhana ya, tanpa kode etik. Ibaratnya kalian ngobrol dengan 3 teman akrab kalian bebas menggunakan kalimat, kata, dan nada apapun gitu ya. Berbeda ketika kalian ngomong atau berbicara di forum, misalnya di perkumpulan pengajian atau di perkumpulan RT RW, itu kan nggak sembarangan. Jadi jangan pilih poin A untuk mengklasifikasikan itu kelompok kecil atau besar. Berikutnya B, intensitas interaksi antara anggotanya sangat. Intensitas itu berarti keseringannya ya, atau lebih cenderung ke bentuk keakrabannya ya, sangat kuat atau tidak. Justru kalau kelompok besar intensitas interaksinya tidak tinggi. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan orang banyak. Jadi kadang kita ketemu si A, nanti menit berikutnya pasti akan ketemu dengan beda orang lagi si B. Karena apa? Karena kita berinteraksi dengan kelompok yang besar gitu ya. Beda kalau kelompok kecil, kita kemana-mana sama 3 orang itu ya kan, sama 3 orang itu aja, sama geng atau mungkin teman akrab kita. Nah, itu intensitasnya akan tinggi. Jadi kelompok besar tidak akan menciptakan interaksi yang tinggi, intensitasnya tidak tinggi. Berikutnya C, ya ini jawabannya ya, tapi sayang hanya dipilih sekitar 20,5%. Kesempatan dalam berinteraksi anggota relatif kecil ya. Bayangkan kalian bekerja apa ya, di dalam satu perkumpulan besar itu misalnya perusahaan ya, itu kan banyak sekali anggotanya. Tapi di situ secara interaksi ya kalian tidak bisa berinteraksi secara intens. Karena apa ya? Karena kalian mungkin sibuk dengan pekerjaannya, terlalu banyak orang di situ dan sebagainya. Jadi intensitas berinteraksinya antar anggotanya ya, maksudnya di kelompok besar itu kecil. Karena nggak mungkin dalam satu hari, misalnya di dalam satu sekolahan saja ada 1000 orang, ya paling kalian hanya berinteraksi dengan orang-orang itu saja, tidak dengan interaksi dengan orang-orang yang lainnya gitu. Jadi poin C ya jawabannya. D, anggota yang tergabung di dalamnya relatif kecil. Nah, ini yang ditanyakan besar, sekunder. Kenapa? Pilih yang D. Berikutnya E, memiliki kesempatan saling berinteraksi sangat besar. Ini justru ya, kesempatan interaksinya yang besar itu justru ada di kelompok yang kecil, yang primer ya. Artinya ketika kalian di keluarga ada bapak ibu gitu kan, ada adik mungkin atau saudara, ya sudah di situ kelihatan. Interaksi itu bukan cuma ngobrol sih sebenarnya, tapi lebih ke perhatian, mungkin lebih ke kontak, lebih ke kayak bisa say hello, bisa saling tegur sapa, saling menatap, ya saling memberikan respon, senyum gitu ya. Tapi kalau di kelompok besar kan kita sangat sulit ya,
sangat sulit untuk melakukan itu. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ya, ini soal kedua, hanya 24,6% yang dipilih. Satu kumpulan manusia yang waktu dan tempatnya telah direncanakan sebelumnya bertujuan melakukan gerakan dengan tujuan menghibur atau menjadi pusat perhatian seperti yang dilakukan oleh salah satu toko retail Manhattan, di mana 200 orang berkumpul hanya untuk bertepuk tangan selama 15 detik disebut. Nah, ini poin pentingnya. Kalau crowd itu adanya satu kumpulan karena ini ya, ada perhatian yang sama, tujuan yang sama. Misalnya sama ini ya, contoh soalnya bisa sama. Toko Manhattan misalnya buka diskon besar-besaran, terus orang mengumpul di situ untuk berburu produk yang sama. Di situ terjadi kerumunan. Kerumunan dalam bahasa Inggris artinya crowd. Jadi itu baru jawabannya yang A. Tapi untuk kasus di soal ini, di situ berkumpul ternyata untuk melakukan satu aktivitas ya, aktivitasnya bertepuk tangan, mungkin untuk mencari perhatian niatnya ya, mencari perhatian. Jadi ini sudah ada semacam gerombolan yang diakomodir. Mungkin gini, misalnya kan toko Manhattan ini menyewa atau membayar beberapa orang untuk tepuk tangan, tujuannya untuk mencuri perhatian orang supaya orang pandangannya terfokus pada toko retail tersebut. Jadi di sini karena kerumunannya punya tujuan tertentu, ya apa tujuannya? Tepuk tangan selama 15 detik. Jadi jawabannya yang mobs. Paguyuban bukan, ini karena bukan menjelaskan tentang satu hubungan dekat ya, jadi bukan paguyuban. Audiens ini juga merupakan kerumunan karena adanya satu perhatian yang sama ya. Jadi seperti audiens itu penonton ya dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya dalam soalnya, karena si masyarakat atau mungkin sekumpulan orang yang menyaksikan, nah itu kata kuncinya, menyaksikan, menonton pertandingan sepak bola, menonton bioskop dan sebagainya. Membership group ini artinya kelompok, kita anggota kelompok, jadi bukan ini ya pengertiannya, sangat jauh paguyuban membership. Nah, jadi jawabannya yang B. Berikutnya ini juga masih banyak yang salah dari sekian optionnya. Menurut Sutomo, masalah sosial itu tidak eksplisit tapi juga simbolik. Maksud pernyataannya adalah, jadi masalah sosial itu adanya bahaya yang mengancam kehidupan sosial, ini yang paling banyak dijawab. Ini benar ya. Ini benar, ini eksplisitnya. Cuman kalian tidak menjawab yang simbolik ya. Maksud dari pertanyaannya Sutomo itu dia ingin menegaskan bahwa masalah sosial itu bisa saja kondisi terlihat baik-baik saja, tapi masyarakat menafsirkannya sebagai kondisi yang bermasalah. Jadi jawabannya yang B ya. Oke. Berikutnya, berwujud konkret, dimensi vertikal dan horizontal selalu berkembang, berubah pola hubungan masyarakat, merupakan ciri struktur sosial. Kebanyakan 56% menjawabnya sebagai benar, padahal jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Kalian coba baca materinya kembali. Ciri dari struktur sosial, apakah berwujud konkret? Tentu tidak ya. Kalian bisa baca apa wujudnya nanti dulu. Dimensi vertikal horizontal, ya ada diferensiasi, ada stratifikasi. Kalian harus tahu ini ya. Berkembang, jelas struktur sosial itu harus berkembang ya, dia tidak stagnan. Tergantung kondisi dan sistemnya. Berubah pola hubungan masyarakatnya, jelas karena struktur tadi berkembang, jelas mempengaruhi hubungan masyarakatnya. Loh, tapi kenapa jawabannya salah? Oke, berarti di poin mana coba? Ya, oke, berwujud konkret ya. Struktur sosial itu apa? Kalian bisa membuktikan mana itu struktur sosial, mana Pak bentuknya seperti apa gitu. Nah, kalau kalian bisa membuktikan, berarti wujudnya konkret. Tapi kenyataannya tidak ada, semuanya bersifat abstrak, imajiner ya. Artinya hanya terjadi di dalam dunia ide atau di dalam pikiran manusia yang saling disepakati. Ya kan? Gak kelihatan gitu. Kalau kita disandingkan saja misalnya mana yang pimpinan, mana yang ya
wakilnya, mana yang sekretaris dan sebagainya. Semua akan terlihat sama. Tapi ketika kita berikan misalnya jabatan atau statusnya kita sampaikan, baru ketahuan ternyata mereka memiliki kedudukan dan status yang berbeda. Loh Pak, berarti itu kan tadi ada buktinya Pak, berarti konkret juga? Ya enggak juga gitu. Artinya kan sebenarnya kan tulisan itu kan mewujudkan dari hal yang abstrak tadi, strukturnya yang abstrak gitu kan. Kedudukan yang dituliskan, misalnya pangkatnya apa, jabatannya apa, itu kan dia yang berhasil dituliskan, yang dituangkan. Strukturnya mah tetap abstrak, tapi wujudnya ya kan bisa disimbolkan ya, hanya disimbolkan. Jadi kayak jabatan apa itu yang kalian tulis, struktur organisasi itu yang di dalam kelas kalian itu hanya disimbolkan dari wujud abstraknya gitu kan. Jadi sekarang bayangkan kan, kalian kalau membuat struktur organisasi pasti ada arah panahnya ya, ini ketua, terus di bawahnya berapa. Itu kan panjang pendeknya kan tidak mempengaruhi kan sebenarnya. Itu kan hanya simbolis saja dari wujud abstraknya. Jadi jawabannya salah ya, tapi kebanyakan dari kalian menjawabnya benar. Oke, soal berikutnya, ya ini sudah masuk kelompok sosial. Dilihat dari solidaritas sosialnya, masyarakat kota memiliki solidaritas. Nah, kalian hanya harus mengingat-ingat kalau kota itu pasti yang organik. Organik itu ya, kita lihat masyarakat kota kan sudah punya peran satu, misalnya dia dokter ya, dokter ya, misalnya dokter gitu. Dokter untuk memperbaiki mobil, apakah dokter bisa untuk memperbaiki mobilnya sendiri? Enggak, dia pasti butuh bantuan montir. Montir ketika misalnya membutuhkan baju, apakah dia menjahit baju sendiri? Tidak, pasti perlu jasa konveksi dan sebagainya. Nah, ini seperti organ tubuh yang saling melengkapi ya. Artinya masyarakat kota itu sudah beragam perannya dibandingkan masyarakat desa yang masih mekanik. Mereka hanya memiliki satu bidang kemampuan dan mereka memiliki tugas dan peran yang masih homogen, masih sejenis ya. Beda dengan masyarakat kota yang organisasinya atau organnya lebih beragam. Jadi mekanik itu kata kuncinya ini ya, untuk desa. Ya, untuk desa. Kalau kota organik itu ya. Nah, ini ada lagi yang sering masih keliru, itu membedakan reference sama membership ya. Kata kuncinya gini, kita lihat di posisi apa. Misalnya ada soal, tim bola SD Merpati meniru teknik dari tim sepak bola Manchester City FC. Poin soalnya harus dicari tahu. Nanti mungkin soal ceritanya bisa lebih panjang dari ini. Kita cari intisari soalnya ya. Di sini yang poin ini sebenarnya intisarinya di sini ya. Bagi tim bola SD Merpati, tim Manchester City FC merupakan kelompok apa? Jadi dari sudut pandang SD Merpati ya, tim bolanya memandang Manchester City itu sebagai apa? Apakah referensi atau membership? Referensi itu yang menjadi referensi, menjadi petunjuk, yang menjadi sesuatu untuk ditiru, menjadi rujukan ya. Referensi itu rujukan. Membership itu berarti menjadi bagiannya. Kalau poin soalnya, dan makanya nanti kalau baca soal tolong dicari poinnya. Bagi tim bola SD Merpati, tim Manchester City FC merupakan kelompok yang apa kira-kira? Yang reference atau yang member? Yang reference ya. Karena tim bola SD Merpati itu meniru teknik dari tim sepak bola Manchester City ya, gitu. Nah, ini ada soal lagi. Nanti wujudnya ini mungkin bisa cerita yang sangat panjang sekali ya, mungkin satu paragraf atau dua paragraf. Tapi kita sebenarnya kalau sosiologi itu kata kuncinya bisa mengambil intisarinya ya. Apa di situ, misalnya bentuk kelompok sosial ya, ini materi kelompok sosial. Kita harus cari kata kuncinya. Apa ini? Arisan keluarga itu kan kelompok ya, mengelompok di dalam arisan. Terus apa keluarga? Oke, clue-nya sudah ketangkap. Clue berikutnya apa yang mau ditanyakan ke kita? Poin berikutnya adalah berdasarkan komunitasnya, arisan keluarga merupakan berdasarkan komunitas itu Ferdinand-Tonis itu membagi menjadi Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft sendiri ada 3 poin ya, ada by blood, darah, main, ideologi, pikiran, plus berdasarkan tempat yang sama.
Dan Gesellschaft itu bukan kumpulan yang bersifat kekeluargaan ya, ini yang sifatnya sementara. Yang 3 poin Gemeinschaft ini hubungannya sangat erat, yang Gesellschaft begitu renggang dan sementara. Itu ya poin pembedanya, kalian bisa baca kembali. Oke, kalau dari soal ini jawabannya apa? Arisan ya. Nah, kalian baca keluarga itu hubungan apa sih sebenarnya? Apakah pikiran dengan berpikir kita bisa menjadi satu keluarga? Tidak ya. Ya mungkin ada, tapi bukan keluarga yang pada umumnya didefinisikan, karena keluarga yang didefinisikan umumnya adalah hubungan darah, bahasa Inggrisnya darah, blood. Jadi jawabannya yang Gemeinschaft by blood. Kalau by man itu berdasarkan ideologi yang sama, misalnya beda keluarga, beda keturunan, beda darah, tapi mungkin misalnya sama-sama muslim, sama-sama satu jiwa, penggiat apa, pecinta apa, nah itu bisa disatukan ke keluarganya berdasarkan pikiran. Tempat juga, karena mungkin dia tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sama pemikiran, tapi dia di tempat satu sama itu dari kecil sampai dewasa, akhirnya membentuk suatu keluarga, itu by place. Gesellschaft ini hubungan yang tidak erat ya, artinya perjumpaan sementara. Misalnya kalian di perjalanan, misalnya dari Bogor menuju ke Bandung atau menuju ke Bali. Nah, di dalam satu bis itu mungkin kalian tidak akan mengenal dengan mereka, tapi kalian untuk satu komunitas bis di situ. Ketika kalian turun nanti sesuai tujuannya masing-masing, ya sudah, hubungannya sudah terlepas gitu. Kalian mungkin tidak akan mengingat-ingat siapa gitu ya. Itu Gesellschaft. Oke, menganggap semua yang dari keluarganya paling baik. Ini sudah masuk ke materi multikultural nanti ya. Menganggap semua yang dari keluarganya paling baik. Menganggap siapa saja yang berasal dari daerahnya yang terbaik. Ini apa? Primordial atau etnosentris. Nah, ini kalian juga baca baik-baik. Kalau primordial itu, nah, pengertiannya apa? Menganggap apa gitu kan? Sesuatu yang dari diri sendiri atau sejak lahir itu terbaik ya. Nah, makanya menganggap semua dari keluarganya paling baik. Menganggap siapa saja yang berasal dari daerahnya yang terbaik. Nah, makanya istilahnya ada politik primordial. Nah, itu kan dari daerah saya, itu kan dari keluarga saya. Nah, itulah yang terbaik. Selain dari keluarga saya mungkin tidak cocok, selain dari daerah saya mungkin tidak tepat. Nah, itu primordial, sifat-sifat primordial. Ya, kita jadi tidak objektif di situ. Nah, kadang kalian suka bingung juga membedakannya dengan etnosentrisme. Kalau etnosentrisme itu kata kuncinya etno itu etnis atau kebudayaan. Jadi kalau di soal itu sudah membicarakan mengukur budaya lain dengan budaya yang dia yakini, dengan budaya yang dia pahami, itu kata kuncinya etnosentris. Atau menganggap budayanya itu lebih bagus, budayanya ya berarti etnosentris. Tapi kalau menganggap semuanya berasal, misalnya menganggap siapa saja itu baik asalkan dari daerahnya, asalkan sesuai identitasnya, itu berarti yang primordial ya. Itu bedanya primordial dan etnosentris, hanya berbeda. Kalau etnosentris itu hanya masalah seputar kebudayaan yang menjadi patokannya. Kalau primordial itu apa yang dia anggap ya, apa yang dia anggap. Oke, mungkin ini terakhir. Ini tahap multikulturalisme ya, ada kemanusiaan dan ketidakmanusiaan ya. Itu artinya sebenarnya tahap dalam menyatukan beragam identitas ya atau beragam kebudayaan itu mengalami beberapa proses yang tidak sebentar dan panjang, bahkan tidak mudah ya, banyak korbannya juga. Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu untuk penyesuaian ini juga tidak berjalan dengan mudah. Ya, di sini kita ada tahap dari yang paling ya kiri kalian ada genosida sampai multikulturalisme. Hampir setiap negara yang mulai memerdekakan dirinya mengalami tahap-tahap berikut ini ya. Apakah Indonesia juga sudah multikulturalisme atau masih yang mana gitu ya? Oke, singkat saja, kalau multikulturalisme sudah menghargai perbedaan etnis ya tidak ada masalah. Bahkan saya beda etnis tapi saya membanggakan saya, itu tidak masalah. Kalau asimilasi, kelompok dominan menyerap kelompok minoritas, artinya kelompok yang paling dominan, paling besar, dia akan mengayomi, mendukung dan sebagainya yang minoritas. Segregasi, nah ini pernah terjadi di Afrika Selatan. Silakan kalian baca kasus politik apartheid ya, sangat kelam ya, artinya jangan sampai terulang lagi di negara-negara manapun. Memisahkan ya, artinya beberapa etnis kita pisahkan, mungkin bahkan kulit putih dan kulit hitam kalau politik apartheid ya, itu dipisahkan sampai kamar mandinya, sampai hak dan kewajibannya dibedakan.
Berikutnya ada kolonialisme, yaitu arti kata eksploitasi ya, menjajah, jadi hanya dimanfaatkan untuk penjajahan. Berikutnya ada transfer penduduk dan genosida. Nah, 3 elemen ini sebenarnya sudah agak horor ya dalam kehidupan manusia. Ini pasti sudah ada yang dirugikan di dalam sini. Bahkan segregasi pun juga masalah sebenarnya ya. Tapi kalau korban yang paling banyak adalah di 3 ini. Penjajahan, pengusiran ya, ini transfer penduduk, diusir, genosida itu berarti dibinasakan. Jadi ada satu etnis, satu kelompok yang tidak sesuai tujuan kelompok yang dominan akan dimusnahkan, dihilangkan ya. Jadi contohnya di situ ada Palestina dan Rohingya, di mana mereka diusir dari dari bangsanya gitu ya kan, mereka padahal sudah bertempat tinggal lama di situ, namun mereka terusir oleh kelompok-kelompok yang dominan. Bahkan yang mungkin tidak terekspos apakah sudah ada genosida atau belum, tapi kalian bisa membaca kasus-kasus genosida ternyata juga banyak ya, sejak Perang Dunia sampai mungkin sampai sekarang ya, karena ini hal yang memalukan dalam kehidupan manusia gitu ya. Oke, itu saja yang Bapak bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan kalian bisa tuliskan di Google Classroom atau diskusi melalui Japri. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.